Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang nomor satu, yang dimana meningkatkan karakter siswa pada pembelajaran MISD pada jarak jauh. Jadi di sini kita harus fokus, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan selama di rumah dan bukan menambah beban psikologis si anak. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua untuk menciptakan keberhasilan dalam mendidik si anak. Hal itu menjadi kunci keberhasilan. Sekarang ini kita harus harapkan bagi guru, kepala sekolah dalam memberikan layanan pendidikan terbaik dalam situasi saat ini. Yang terpenting menciptakan kegiatan proses belajar di rumah yang membuat anak-anak atau siswa bahagia menjalaninya. Kemudian nomor dua, yaitu model pembelajaran PPKN di kelas rendah, yaitu dengan model bercerita. Di mana dalam kegiatan ini guru harus pandai memilih cerita yang sesuai dengan perkembangan anak juga, yaitu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian model bercerita. Kenapa model bercerita? Karena di mana siswa kebanyakan suka mendengarkan cerita, apalagi cerita itu berpatokan atau berisi tentang pelajaran. Sedangkan model yang diterapkan di kelas tinggi yaitu sosial dan pendidikan kewarganegaraan merupakan pendekatan memperbaiki siswa dalam masyarakat atau negara dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebajikan. Kenapa model kegiatan sosial dan pendidikan kewarganegaraan? Karena memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksanaan yang bermoral. Jadi model ini bisa mendorong aktif siswa dalam kehidupan politik, ekonomi, dan bermasyarakat. Kemudian yang nomor tiga, yaitu menurut saya tantangan pembelajaran PPKN pada situasi COVID-19 ini, yang dimana tantangannya itu adalah sangat besar dalam pelaksanaan model pembelajaran jarak jauh. Sama-sama kita ketahui bahwa pembelajaran jarak ini otomatis bisa atau harus menggunakan gadget. Sedangkan peserta didik banyak sekali yang tidak memakai HP, dan yang memakai HP pun belum tentu bisa menggunakan internet dengan sebaik-baiknya. Jadi pada saat situasi kondisi saat ini harus ada konfirmasi atau kerjasama antara guru-guru dengan orang tua agar pembelajaran berjalan dengan lancar. 30 model pembelajaran PPKN di MISD, yang dimana yang pertama itu kantong pengetahuan, kedua ular tangga lambang negara, yang ketiga papan pengetahuan, kemudian 9 nilai, spin quiz, papan budaya, kemudian congklak tantangan, dan papan menjodohkan, yang ke-9 dadu, yang ke-10 papan tempel hak dan kewajiban, kemudian yang ke-11 dadu papan Pancasila, kemudian utang sosbud, kemudian kantong Doraemon, kemudian balai kancah, bola Bekasi, bingkai keberagaman, papan gambar tempel, kemudian simbol arti makna Pancasila, kemudian papan tancap budaya Indonesia, amplop pintar, kotak kebenaran, dadu bintang, ruling ball, rainbow spin, penerapan sikap sesuai Pancasila, papan pencocokan, papan pintar, monopoli pandai. Lalu nomor 5, di mana tujuan pembelajaran PPKN MISD menurut para ahli yaitu CIST Kansil. Dia menyatakan bahwa sasaran pendidikan kewarganegaraan itu ialah untuk dapat meningkatkan pengetahuan serta juga pengembangan kemampuan dalam memahami nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai pedoman dan berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita beralih ke nomor terakhir, yaitu aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian
menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Yang ketiga, menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak melakukan pemaksaan. Dan yang kelima, menghormati kebebasan beragama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu yang pertama, mengakui persamaan hak kewajiban agama sosial dan lainnya. Yang kedua, saling mendapatkan sikap toleransi. Yang ketiga, menjalin pertemanan antara suku, ras, dan beragama. Yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Kemudian yang kelima, adil dalam bermasyarakat. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari. Bersatu untuk melestarikan budaya Indonesia. Membantu keluarga teman yang mengalami kesulitan. Saling bekerja sama menjaga NKRI dan gotong royong. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengedepankan toleransi dalam mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Kemudian, musyawarah itu harus disetujui oleh semua pihak. Dan yang keempat, menerima pendapat orang lain. Kemudian yang terakhir, mengeluarkan argumen masing-masing. Yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana yang pertama melaksanakan kewajiban. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, menjalankan sikap adil antar sesama manusia. Yang keempat, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia harus dikedepankan. Kemudian yang terakhir, setiap manusia tidak boleh berpihak dengan satu dengan yang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.